Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ada lagi di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, hari yang kembali Engkau rahmati dengan penuh kasih setiamu. Kami hendak merenungkan firman-Mu kembali. Sekali lagi ya Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh dapat memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini belajar dari orang Majus. Tidak diketahui dengan jelas atau pasti dari mana datangnya orang-orang Majus ini. Kitab suci hanya mengatakan bahwa mereka datang dari timur, ya disinyalir dari negeri Media, Persia atau Babilonia dan lain sebagainya. Juga tidak diketahui berapa jumlah orang-orang Majus ini, walau umumnya tradisi berkata ada 3 orang. Namun Alkitab melalui kisah orang Majus ini hanya mau menyatakan kebenaran dan hendak memberi pesan yang esensi, yang substansi. Bahwa pertama, keselamatan itu adalah milik segala bangsa dan siapa saja. Artinya keberadaan orang-orang Majus dari timur ini hendak menyatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan bukan milik kelompok tertentu, agama tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, golongan tertentu, bahkan nasib tertentu. Tidak. Melainkan milik segala bangsa dan milik siapa saja. Entah dia dari latar belakang apapun. Bahkan pendosa yang bagaimanapun. Allah yang memilih dan yang memanggil mereka. Yesaya 60 ayat 5-6 berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyaan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Itulah sesungguhnya. Jadi Tuhan yang memanggil, memilih, dan mengaruniakan iman kepada siapapun untuk percaya kepadanya. Yang kedua, bahwa keselamatan itu adalah oleh iman melalui mujizat dan juga firman Tuhan. Perhatikan bahwa orang Majus melakukan perjalanan yang sangat jauh, melelahkan dan membahayakan. Kalau bukan mereka punya iman, mereka tidak akan mau dan mampu melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan memberi mereka mujizat dengan menunjukkan bintang timur. Mereka melihat bintang itu dan bintang itulah yang menuntun mereka. Ini bukan bintang biasa, tetapi bintang khusus atau bintang mujizat yang daripada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya mereka dapat bertemu dengan Sang Raja, itulah Juru Selamat. Kemudian saudara, selain mujizat, Tuhan juga menyatakan dan menuntun mereka melalui firman Tuhan yang dibacakan para ahli Taurat di kerajaan Herodes. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Kemudian yang ketiga, bahwa keselamatan dari Tuhan tidak mengecewakan karena tidak hanya bersifat jaminan kekekalan, masuk surga, tidak, tapi bersifat juga jaminan kekinian. Artinya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam pembelaan Tuhan selama kita di dunia ini. Ayat 12 berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dengan kata lain, ketika seseorang hidup diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjamin hidupnya, bertanggung jawab kepadanya, memelihara, menjaga dan membelanya. Roma 8:33 ayat 5-35 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan retorik, artinya tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa melawan setiap kehidupan. Apalagi menghalang-halangi. Apalagi menghancurkan, menjatuhkan orang-orang pilihan.
Nah saudara, kiranya dengan anugerah dan jaminan keselamatan dari Tuhan, sebagaimana firman Tuhan ini kepada orang-orang Majus, maka mari kita juga pastikan bahwa kita sudah percaya dan menerima Yesus di hati kita. Dan mari kita yang sudah diselamatkan Tuhan ini, untuk hidup semakin giat, dituntun oleh firman Tuhan, dipimpin di dalam kehendak Tuhan, dan semakin giat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memeteraikan firman dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah meneguhkan kami di masa Raya Advent ini untuk merenungkan kembali kehidupan orang-orang Majus. Biarlah kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami pun dahulu bagian dari kehidupan mereka. Kami orang-orang yang jauh yang terhilang. Tapi Tuhan boleh menuntun kami, boleh membawa kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.